siapa yang pergi di kolam itu? Kamu lihat, angkat tangan. Hampir semua ini kan pergi. Sekarang kita mau tanya, siapa yang ikut perlombaan? Yang ikut perlombaan, angkat tangan. Hampir setengah. Baru sekarang, siapa yang dapat hadiah? Lebih cerita begini. Perlombaan ini telah ditentukan oleh panitia ini yang akan lomba. Kaget umpama kita dengan Along bawa papan catur untuk bermain. Setelah Along menang, Along datang ke panitia, Pak Ketua, Bu, kita menang. Mana hadiah? Menang apa? Catur. Yang tidak ada di konteks ini. Terdengar bikin pertandingan catur. Dan saudara tahu, banyak di luar sana yang mengadakan pertandingan-pertandingan untuk mendapat hadiah, tapi di luar firman Tuhan. Ada yang sampai berdarah-darah, seperti 450 nabi Baal yang menorehkan tubuhnya sampai mengeluarkan darah untuk memanggil dewanya, membakar persembahan yang merugikan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Hanya Tuhan kita yang menurunkan api dari surga dan membakar persembahan itu. Ya, terpilihlah kita kalau kita mengikuti pertandingan yang benar. Amin. Saya senang sekali tadi waktu ada di atas ini. Setelah Ibu memberikan sedikit ulasan firman, yang Ibu katakan Samuel itu dikira Samuel bahwa itu yang memanggil Imam Eli, tapi ternyata Tuhan yang memanggil. Dan saya akan membawakan khotbah pada siang hari ini di Samuel juga. Jadi memang kalau kita masing-masing mempunyai satu roh seperti Ibu bilang, Ibu membawakan di Samuel dan saya juga akan membuka kitab di Samuel. Coba kita buka Samuel 16 ayat 4 sampai 7. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 4 sampai 7. Kalau sudah pas semua, saya undang kita bagi berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Satu Samuel. Saudara semua, orang baca bersama-sama. 3, 2, 1. Haleluya, silakan duduk. Ayat 4, coba balik di ayat 4. Ayat 4. Samuel berbuat seperti yang
difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Samuel, kenapa Samuel berada di kota Betlehem? Karena dia berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Apakah kehidupan kita sampai detik ini menjalaninya seperti yang difirmankan Tuhan, atau mengikuti keinginan kita? Nanti hari Minggu baru mau masuk gereja, baru datang, kelihatannya seperti sama. Padahal hari-hari sebelum hari Minggu dan sesudah hari Minggu, kita menjalankan kehidupan kita bukan seperti yang itu. Perjalanan dari Silo, karena kan sebenarnya tinggal di Silo, sampai ke Bethlehem itu kira-kira saya lihat di Google dia kurang lebih 64 km. Dan kalau berjalan kaki, berjalan biasa, itu memakan waktu 16 jam. Semua sudah tua, dan dia harus berangkat dari Silo sampai Bethlehem karena ada tugas besar. Dan saudara tahu, Samuel berjalan itu menuntun lembu muda karena untuk dikorbankan. Kenapa dia harus membawa lembu muda? Coba kita baca ayat 1 sampai 3. Dan 1 sampai 3, kalau ada yang orang saudara boleh tolong bacakan sebelum 16 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah dia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kuseru kepadamu. Haleluya. Ini Samuel akan pergi ke Bethlehem, akan mengurapi raja baru. Karena waktu itu yang menjadi raja adalah Saul. Dan karena Saul tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolak Saul dan memilih seorang dari antara anak Isai. Perintah Tuhan ke Samuel cuma sampai situ. Tuhan tidak kasih spesifikasi anak mana yang akan mau berkati. Tapi pergilah ke Bethlehem dan berkatilah seorang anak dari anak Isai. Saudara tahu, ini di ayat berapa ini? Ayat 2. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Jadi saat Samuel akan ke Bethlehem, tapi di sana ada tantangan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita akan menuruti firman Tuhan, tapi ada tantangan besar di sana. Mungkin kita kan enggak, atau di sana ada tantangan. Makanya dalam Matius 10 ayat 16. Coba ya.
Lihatlah aku memutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi orangnya tidak punya alasan untuk menolak perintah Tuhan, karena Tuhan telah menaruh hikmah di sini. Bagaimana orang harus mengelola keadaan ini supaya memang orang dapat mengikuti perintah Tuhan dan dapat mengerjakan apa yang Tuhan taruhkan. Karena untuk menjadi orang Kristen harus pikul salib. Kan kalau mau pikirlah, ini Tuhan yang perintah Samuel. Tuhan begitu banyak cara untuk meluputkan Samuel dari segala ancaman ini kan. Tapi Tuhan bilang bawa jalur pemuda. Jadi ada alasan untuk sampai ke Bethlehem untuk mengadakan upacara pengorbanan. Begitu juga dengan kita. Kita harus bagaimana cara Tuhan memberikan hikmat pada kita agar pada hujan. Kalau termalah Tuhan tahu kita masuk ke zaman hujan, tapi kan boleh pakai grab kalau kita pakai mantel hujan. Ada begitu banyak cara yang Tuhan siapkan. Tinggal kehendak kita. Mau sukanya enggak? Seperti ke-12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai kota Kanaan. Laporan mereka ke Musa dan Harun. Betul di sana memang penuh madu, susu dan daging dan mereka putih. Satu oki anggur 2 orang pikul. Biasa kan 1 orang bawa 10 atau 20 oki anggur kalau sekarang. Ini 1 oki anggur 2 orang pikul. Berarti betapa suburnya tanah itu. Tetapi di sana ada bangsa enak, raksasa. Dorang dia pakai 4 orang ini sama dia belalang. Betapa pikiran kita mengecilkan pribadi kita, sehingga kita menganggap tantangan di depan kita terlalu besar. Sehingga ini jadi makanya kita begini kan. Tapi bagaimana kalau terlantar di sini? Takut semua di dunia ini. Jadi hindari penghalang-penghalang yang ada di depan kita. Bagaimana cara mengelola supaya kita dapat sampai ke tujuan yang Tuhan tentukan. Seperti Samuel, pergilah ke Bethlehem, urapi salah satu anak Isai. Oh Tuhan, ini dapat tahu selesai kita bahwa supaya ada alasan kita datang ke Bethlehem untuk mengorbankan korban bakaran. Dan kita masih banyak sekali cara untuk mengikuti perintah Tuhan. Jangan banyak sekali alasan, karena Bapak bilang setiap alasan adalah dusta. Dua pengintai yang diutus Tuhan, cuma 2 yang bilang kalau Tuhan di pihak kita, rata orang itu Pak. Tapi yang 10, aduh, ini boleh jadi biasa Tuhan suruh. Kalau bagi gue lebih keadaannya mampu. Tuhan bilang, kalau begitu mau diputar di gurun 40 tahun. Dia semua masuk. Tapi karena kita beralasan, Tuhan putar 40 tahun. Makanya kalau orang menghadapi cobaan atau ujian, kalau ujian itu dari Tuhan, cobaan dari iblis, jangan beralasan. Karena berkat Tuhan semua, tadi pulang 40 tahun. Dan orang-orang yang dari Mesir, yang keluar dari Mesir, kecuali 2 orang ini, habis itu mati semua dari dulu karena alasan. Lepas sekarang, kalau kita coba bandingkan yang Katolik dengan hadir sekarang, mana lebih banyak? Kenapa di kolam ada alasan? Para tahun sebelum belum otot, tapi tetap semua tercover. Tahun sekarang kemudian sedikit.
Jadi mungkin Tuhan susah dia berkata. Kenapa? Tapi beralasan. Kita melihat juga bagaimana keadaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di depan begitu banyak orang, dia mempertahankan bahwa hanya Tuhan yang patut disembah. Raja Nebukadnezar waktu itu membangun sebuah patung raksasa dari emas seperti yang dikatakan Daniel dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Dan kita raja, kalau bunyi-bunyian terdengar, seruling, kecapi, gambus, sebab apapun alat musik yang ditabuh, yang dipetik, yang dimainkan pada saat itu, kita harus sujud menyembah patung itu. Tapi ketiga orang ini mempertahankan imannya, tidak mau menyembah selain Tuhan. Dan apa yang terjadi bagi mereka? Dimasukkan ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, sehingga orang yang mengangkat dan membuang mereka ke dapur api ini, ke pemanasan ini, mereka yang mati. Dan yang berjalan di atas api ada 4 orang. Jadi kalau saudara masih dalam lembaga kekelaman, dalam merasa kita ini memang so di bawah sekali, saudara akan merasakan tangan Tuhan memegang saudara. Karena saudara tidak sendirian. Saudara, aku kuatkan oleh Tuhan. Aku merasakan itu. Berapa kali aku memang di bawah titik, tapi Tuhan mengangkat sampai aku berada di tempat di sana. Kenapa pengiringan kepada Tuhan seringkali tidak baik? Karena keputusan yang kita ambil hanya berdasarkan keegoisan kita. Fakta yang paling nyata dalam Alkitab ialah Lot. Coba kita baca Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Kejadian 13, 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti teman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Sewah. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Waktu Abraham keluar, waktu masih Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia membawa kemenangan di Lot. Dan karena Abraham diberkati, Lot juga diberkati. Maka ternak mereka bertambah banyak, sehingga dirasakan bahwa lahan di sekitar situ sudah tidak dapat menampung kekayaan mereka. Akhirnya Abraham panggil Lot, terang naik dia, jangan di bukit begitu menganalisa. Mana Tuhan mau pilih? Kalau mana pilih ke kiri, kita pilih kanan. Kalau mana pilih ke utara, kita pilih selatan. Seharusnya Lot yang cuma dipanggil oleh Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia memberikan kesempatan kepada Abraham. Bapak yang tua, bapak yang pengen kita, bapak yang lebih dulu. Tapi karena keegoisan Lot, dia terlebih dulu. Oh, Pak, coba sini kita. Di lembah Yordan yang banyak air dan kelihatan hijau. Dalam pikiran Lot, kalau kita di sini, dan lama kita mau dapat ini yang sampai segala domba, kambing, onta, lembu. Karena subur, banyak air. Kau Abraham pilih jatuh
kering-kering ini. Nyala mau mati kok nih Abraham Garda. Karena egoisan. Dan kita tahu apa akhirnya dari cerita ini. Seluruh hartanya, bahkan istrinya, habis karena egois. Jadi kita harus mengambil keputusan berdasarkan hati nurani. Jangan mau pergi kau bapak ini mal tamu mau datang nggak bu, jadi dia bawa gambar. Kalau empat orang pemerintah begitu itu. Mau pergi kami begini, Markuat. Ada pertemuan dokumen itu kok ini, Mekar, kau percaya? Dengan bilang jam 4, pas sama jam, biar minggu datang kok ada kopi ibu. Banyak sekali contoh-contoh yang kita mempertahankan keegoisan kita untuk membatalkan sebenarnya berkat untuk kasih. Karena orang salah mengambil tindakan, akhirnya Tuhan putar 40 tahun sampai orang mati saya dapat diberkat yang Tuhan. Jadi hati-hati, jangan kita mengambil keputusan karena keegoisan kita. Itu Lot. Sekarang contoh kedua dari keegoisan. Kita baca Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan suruh Pak Yunus ke Nineve karena kota itu sangat bejat, dan sebelum Tuhan membumi hanguskan karena keadilan Tuhan bilang Nus, anak kasana pemberitakan Injil. Kalau dorang dengan panganan kita ampuni pada orang, kalau banyak dengar tamu bakar pun. Ya Pak, kita kasana bakar Tuhan pada orang kita Tarsis. Dan saudara tahu bagaimana setelah Yunus di atas kapal menuju Tarsis, apa yang terjadi? Jadi kalau kita mendapat masalah yang besar-besar, coba pikir, ini salah siapa sebenarnya? Ini ujian seperti Ayub atau orang memang berbuat seperti Yunus? Tuhan tak nasurkan ini orang ke Tarsis. Akhirnya di dalam peruikan DP. Kita bayangkan, kita kalau itu ke pasar di sana, kita tunggu di motor, itu aja masuk ke pasar, karena mau bawa air ini, tunggu cium. Sekarang orang ada di dalam air ini. Hati-hati saudara. Keputusan yang kita ambil membuat kita menderita. Kalau pikiran kita membuat kita untuk sampai kita yang harus menanggung akibatnya. Tuhan telah menyediakan tempat-tempat yang terbaik, Kanaan yang penuh daging dan susu. Raksasa di sana, saudara. Dan begitu kalian Yerusalem masuk, apa yang terjadi? Tuhan memberikan itu kepada mereka. Jadi kalau orang mampu menerpa apa cobaan-cobaan yang ada ini, karena orang dibacking oleh Tuhan, Tuhan beserta kita siapa lawan kita. Coba Tuhan maju, kita akan melihat hasil yang begitu gila memilih. Itu kita memilih berdasarkan kebiasaan. Kedua, kita mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu. Kita baca itu Kejadian 25 ayat 32 sampai 33. Kejadian 25 ayat 32.
Sampai sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesultanan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesultanannya kepadanya. Haleluya. Hak kesultanan begitu penting, tapi karena hawa nafsu. Waduh, kenapa nih hak kesultanan ini kalau kita mau mati ini? Nah, amin tuh. Yang penting kita mau dapat pemberian bonus apalagi ada kan. Biar jemaah samburan yang kita bagian kebanyakan keputusan yang berdasarkan hawa nafsu mencelakakan kita. Lupa kita periksa dokter ini. Pak, bapak ini sudah gugur. Jadi tulang-tulang yang menopang bapak ini sudah sesuai. Coba Jo, mulai besok Jo. Sekarang begitu malam itu. Dan mulai besok, bapak berkonsumsi matude 1 ekor. Pagi lebih ekor, siang lebih tengah, malam lebih kepala. Kayak selesai. Dan karena kita melawan di dokter Bebsan ini, kita terima di sisi belakang Bebsan. Jadi kita kalau mau bagi ini mesti bagi ini. Jadi begini, jangan kalau bagi ini, di belakang itu bagi. Karena mau menikmati itu dari 1 ekor sudah hati. Lihat, Esau menganggap hak kesultanan itu begitu murah, sehingga ia berani menukarnya dengan sepiring bubur kacang merah. Itu karena hawa nafsu. Dan contoh kedua dari hawa nafsu adalah Daud. Kita baca 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Seba binti Elam, istri Uriah orang Heti. Kalau kita baca dari 1 kan, coba tolong baca dari 1 dan tolong salah satu untuk membacakannya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya menyuruh Yoab maju berperang pada hari Kamis jam 7. Biasanya ada ibadah di sini. Tapi Yosua ngingan tutup ini atau Adris Fam ngan tutup ini. Dan mereka Daud tinggal di Yerusalem, orang tinggal di rumah. Hati-hati, karena kita memberi peluang untuk iblis menyerang kita. Siapa kok Daud tidak berperang juga? Waktu ikut dari Yoab ke sana, malah dia tinggal di rumah. Terus selanjutnya. Lihat, kalau Daud ada di medan peperangan, dia tidak mau lihat siapa mandi. Kata siapa kata? Basir, jadi Basir. Waktu dia antar tuh orang ke Israel sampai di tempat istana Daud ini, ini istana Daud. Tuh laki-laki, bapak-bapak katanya, di mana istana pun dia dah bagaimana kan Pak? Dalam sekali ada kata Bebel pada mati. Itu dulu tuh
Kamar mandi ada kayak atap. Kalau sekarang kan kamar mandi dalam rumah. Nah dulu berarti tata muka begitu. Sehingga laut pergi di atas suatu istana, kelihatannya pada orang. Siapa dia? Panggil kamar. Kenapa Daud sampai tergoda oleh Batseba? Karena dia biasanya ada di hari Kamis tentu di gereja, orang cuma di rumah. Biasanya hari Kamis, hari Minggu jam 9 ada di gereja, orang cuma di rumah. Biasanya hari Senin jam 7 kaum bapak ada di gereja, orang cuma di rumah. Kaum ibu juga begitu, pemuda juga begitu. Kalau kita biasanya ada persekutuan dengan Tuhan dan kita mengabaikannya, hati-hati karena kita membuka peluang untuk iblis. Jadi kalau kita sadar sekarang ini, kalau ada peluang yang diberikan Tuhan, kita tangkap. Jangan beri peluang untuk iblis. Sebenarnya yang pemuda. Dunia sudah semakin jahat. Kita harus tangkap peluang yang Tuhan berikan. Karena ada satu ketika firman Tuhan diangkat dan kita tidak tahu mau mencari kemana. Ketiga, tidak berdoa. Kita mengambil keputusan karena kita tidak berdoa. Contohnya, kita buka Lukas 15 ayat 12 dan 13. Kata yang muncul kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayah pun membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya karena tidak berdoa. Ya kepada bapak paling selalu membaca tentang mampu. Turun ke sana itu, merantau ke sana di sana. Kalau kau cuma di kampung begini, bikin apa? Ke sana orang. Di sana tumbang mana dong? Kalau orang kaya itu sebenarnya harta apa? Mana bagian harta apa? Dia jual, aku dapat memang paling terus pegang tangan laki-laki. Ini penting. Dan di sana dia memboroskan hartanya dan berfoya-foya. Biasanya, ya kalau kita mengikuti apa yang disarankan iblis, kita hancur. Saudara para saudara di sini, saudara di sini. Tidak tahu ini sedang membunuh. Kejadian seterusnya kan akhirnya anak ini enter mau makan makanan babi pun diboleh. Karena mengambil keputusan ini berdoa sudah pada peluang ini tahu umpan. Kebanyakan ikan yang didapat dari pancingan karena menyambar umpan. Di sebelah-sebelah cuma plankton ini lupa daging lain dia. Maka sih berkalabasa kita tarik selesai di belakang. Ini adalah umpan-umpan yang diberikan iblis. Kalau kita tidak jeli berdasarkan firman Tuhan yang kita berdoa, kita tangkap umpan ini. Tahu ini yang membaca pada orang. Jadi bukalah mata kita. Seringlah berkomunikasi dengan Tuhan agar kita boleh membedakan mana berkat Tuhan, mana umpan sesungguhnya dan mana berkat Tuhan. Supaya kita mengambil hak kita dan kita dapat menikmatinya. Jangan tentangkan umpan-umpan ini. Jangan sampai diburu baru di sini tutup tarik balik motor. Karena tidak berdoa. Contoh lagi satu. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim, coba cakap. Pada zaman para hakim memelihara keamanan di tanah Israel, lalu apabila seorang dari
Haleluya. Dari Bethlehem, rumah Ruth, mereka pergi ke Moab, tempat penyembahan. Dan apa yang terjadi kepada Elimelek, orang yang dianggap sebagai sandaran hidup bagi Naomi, mati di sana. Kedua anak lelakinya juga mati di sana. Tinggal Naomi sendiri. Jadi kalau kita mengambil keputusan tanpa berdoa, hati-hati. Karena biasanya pikiran kita akan menyesatkan kita. Coba baca Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang ibu sangat sering bilang orang berpikiran gimana? Satu pulau ini mau bersandar di alat cuma kaki ini. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, karena pengertian kita sering cenderung membawa kita kepada rupa Yunus bin Tarsis. Anak-anak ini menjual hartanya, meminta haknya. Esau menjual hak kesulungannya. Kedua belas pengintai takut daripada raksasa. Itu karena pengertian sendiri. Tapi kita libatkan Tuhan untuk meluruskan pikiran kita dan meminta hikmat dari Tuhan. Kita akan melihat hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, semua yang begitu yang menjadi imam hampir saja salah, apalagi kita. Coba kita baca Satu Samuel 16 ayat 6. Ketika itu, apa baca cepat? Haleluya. Ya. Ketika itu masuk dan Samuel melihat Elia. Elia seorang prajurit tinggi dekat. Dalam pikir Elia, so ini yang Tuhan tunjuk. Kita kan sering begitu. Oh, ini dia. Ternyata umpan. Samuel seorang nabi. Hampir saja salah. Apalagi itu orang. Bukan saja hampir, itu orang banyak sekali salah. Makanya libatkan Tuhan dalam pikiran kita. Kita perlu lihat. DPR seterusnya. Tapi bagaimana Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah merawatnya, bukan yang melihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Minta kepada Tuhan, teruskan pikiran saya, karena pikiran ini kecenderungannya memakan umpan-umpan yang di surga. Semua yang saya bela pada EDP, ini dia, ini pasti yang Tuhan mau kurang, karena tinggi bahasa. Tapi seandainya Eliab dan Dirab jadi raja, Eliab itu prajurit yang pengecut. Coba orang baca 1 Samuel 17 ayat 24. Satu Samuel 17 ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Pertanyaannya, Eliab ada di sini enggak? Salah satu yang lari ketakutan siapa? Eliab.
setengah paling Pak Goliat. Seperti 12 penuntai Elia Mardena. Begitu. Dan kalau memang sebenarnya Rapi dia sebagai raja. Raja terlebih raja ini pernah begini. Karena yang dilihat manusia hanya tampilan luar. Gagah, bagus, dapat golongan pasar, dapat pekerjaan yang dapat jabatan yang adalah. Mari kita undur satu langkah ke belakang dan berdoa. Tuhan, apakah memang ini darimu? Kalau memang ini darimu, tapi kalau tidak, lakukan dia daripada aku. Karena seperti Efesus pasal 4 ayat 27. Dan baca sama-sama. Dan